Saudara-saudara, saya mendoa Tuhan mengampuni pendeta-pendeta di Indonesia yang berani seperti ini. Apakah mereka mau ganti Yesus? Pastor dulu banyak diserang ya. Termasuk pastor ingat ada satu sepuh, singkatan aja, ST. Waktu itu tahun lalu, waktu awal pandemi, dia menyampaikan dengan keras, namanya orang terkenal, dia ngomong sebuah statement, itu kan jadi viral gitu ya. Mana itu yang ngaku hamba Tuhan, doa kesembuhan, kok pada tiarap semuanya, nyungsep semuanya, ngumpet semuanya, tidak berani turun di tengah pandemi ini. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dalam tayangan Aku Terima Mukjizat. Hari ini saya mau membagikan satu ayat di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-11. Dikatakan mereka telah mengalahkannya oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Dan mereka tidak menyayangi jiwa mereka, bahkan sampai mati. Perhatikan saudara, kalimat mereka telah mengalahkannya oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Siapa yang telah dikalahkan di sini? Yaitu iblis. Bagaimana caranya dia dikalahkan? Pertama, yaitu dengan darah anak domba. Iblis itu dikalahkan atas karya pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan yang kedua, iblis dikalahkan melalui kesaksian mereka. Bersaksi tentang apa? Tentang karya Kristus. Bahwa Kristus telah mati ganti dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci, dia telah dikuburkan dan dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 2 sampai ke 4. Berapa banyak hari ini kita yang paham atas hal ini? Iblis itu dikalahkan dengan darah anak domba dan dengan perkataan kesaksian kita. Saudara, Wahyu 12 ini berkata bahwa kita itu bisa mengalahkan iblis dengan perkataan kesaksian kita. Jadi, perkatakanlah firman Tuhan. Belajarlah untuk menyampaikan kebenaran yang ada di dalam Bible. Sampai sekarang iblis itu tetap berusaha untuk mengganggu rencana dan rancangan Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Dia tahu bahwa dia sudah kehabisan waktu. Di saat iblis semakin gencar untuk menyesatkan anak-anak Tuhan, sekarang orang Kristen memilih justru diam saja, menghindar untuk memberitakan kebenaran bahwa Yesus mati untuk tebus dosa-dosa kita. Barang siapa percaya kepada dia memperoleh hidup yang kekal. Saya ingin saudara melihat video ini di mana Pastor Andi Simon dikatakan sesat. Namun pelayanannya itu bukan semakin surut atau berhenti, malah semakin banyak orang yang disembuhkan. Saudara bisa saksikan video ini. Saudara-saudara, saya mendoa Tuhan mengampuni pendeta-pendeta di Indonesia yang berani seperti ini. Apakah mereka mau ganti Yesus? Yesus adalah satu-satu orang yang pernah membangkitkan orang mati, yang pernah membuka mata orang buta, yang pernah membuka mulut orang bisu, membuka telinga orang yang tuli, dan membangkitkan orang yang timpang. Yesus adalah satu-satu orang yang mempunyai kuasa besar seperti itu. Di seluruh Indonesia dengar kalimat pendeta Stephen Tong ini. Kalau engkau mempunyai kuasa Tuhan, kerjakan itu. Bikin kebaktian, kesembuhan ilahi. Suruh semua yang beriman datang. Yang coronavirus telah menjalar di dalam tubuh mereka. Sembuhkan mereka. Saya akan melihat apakah kuasa Tuhan ada pada kamu. Engkau sudah omong kosong berpuluh-puluh tahun. Karena engkau mengetahui yang sakit akibatnya cuma dua. Sembuh atau mati. Kalau ada orang sembuh, bukan karena engkau sembuhkan. Karena memang penyakitnya bisa sembuh, maka engkau langsung mendapat anggota yang banyak. Ini cara perkembangan yang disebut penginjilan. Ini bukan penginjilan. Karena tidak memberitakan Kristus yang mati. Tidak memberitakan Yesus menanggung dosa. Tidak memberitakan Yesus mengganti kita dipaku di atas kayu salib. Ini bukan penginjilan.
Kalau engkau berani lakukan ini, sekarang hari ini lakukan. Tidak boleh ada orang bicara hal yang hanya dibicarakan oleh dia. Itu sebab barang siapa meniru, mengkopi, atau mengambil alih kedudukan Yesus, mengatakan kalimat yang hanya bisa dibicarakan oleh dia, dan hanya boleh dikerjakan oleh dia, itu penghujatan. Dan itu harus kita berani melawan, dan kita berani mengkucilkan orang itu, supaya tidak lagi menipu banyak orang di dunia ini. Pastor dulu banyak diserang ya. Termasuk pastor ingat ada satu sepuh. Wah, dia hamba Tuhan. Senior, singkatan aja. ST. Waktu itu tahun lalu waktu awal pandemi, dia menyampaikan dengan keras, namanya orang terkenal, dia ngomong sebuah statement itu kan jadi viral gitu ya. Mana itu yang ngaku hamba Tuhan, doa kesembuhan, kok pada tiarap semuanya, nyungsep semuanya, ngumpet semuanya, tidak berani turun di tengah pandemik ini? Pastor tidak menjawab. Pastor nggak perlu juga menyerang atau mengklarifikasi. Waktu itu ya, Pastor hanya posting video penyembuhan di tengah lautan manusia, di suasana pandemik, kuasa Yesus nyata, orang disembuhkan. Kadang-kadang kita itu jadi orang tidak perlu terlalu ngekeh. Ayo, kita duduk sama-sama, cari duduk persoalannya apa, selesaikan. Kan tidak perlu menurut Pastor. Kalau Anda merasa lainnya, maaf, tidak harus sama. Kita kan irama do, re, mi, fa, sol, la, si, do, irama. Tapi bagi Pastor, tidak perlu. Kita hanya perlu tunjukkan prestasi, buah. Ayo jalan. Jalan. Sehatlah, kuatlah. Jalan. Insis. Ayo berdiri. Jalan. 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 Yakin. Jalan. Jalan. Sudah, jalan sudah. Lepas. Jalan, jalan, jalan. 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 Udah bisa berjalan sih. Puji Tuhan ya. Itu imanmu lah yang menyembuhkan ya. Ya. Sama-sama Tuhan berkati ya. Iya. Orang-orang sakit, angkat tanganmu. Orang-orang sakit. Setiap kita tidak pernah memesan penyakit di tubuh kita. Kita sudah menjaga kesehatan, tapi tiba-tiba bangun ada benjolan, kelumpuhan, penyempitan di jantung. Ada hal yang tidak terhindarkan dalam hidup manusia. Tapi puji syukur kepada Tuhan, melalui doa masih ada harapan, masih ada kesembuhan, masih ada mujizat. Diberkatilah tubuh orang-orang sakit. Tempat ini ada aliran kesembuhan. Ayo. Bangun. Jalan. Semua penyakit tunduk dalam nama Yesus. Makannya nggak lihat, makannya nggak lihat. Habis dioperasi. Sis.
Jangan. Tidak ada hari ini. Engkau makan tanpa bantuan. Jadilah. Bukan Tuhan. Normal. Cisnen. Cisnen. Ya. Ayo berdiri. Jalan. Jalan. Cisnen. Cisnen. Jangan berdiri. Ayo, berdiri, lompat. Lompat. Kaki. Jalan. Jalan. Mari, Pak. Cisnen. Saya perintahkan kau in Cisnen. Berdirilah.
Oke, sini. Ya. 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 In Jesus name, mulai hari ini jalanlah, sehatlah, normal lah. Ini saudara. Jalan. 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 Jalan, jalan, jalan. Jalan. Dari sini. Mulai hari ini. You free. Ya. Begitu banyak orang yang mengatakan bahwa Pastor Andi itu sesat. Apa yang dilakukan itu tidak benar, dia adalah penipu. Namun sampai saat ini kita bisa melihat bahwa beliau tetap saja melayani, tetap saja bersaksi, dan tetap menyampaikan kabar baik, yaitu Injil anugerah. Ia melakukan pelayanan kesembuhan melalui nama Yesus Kristus. Dan setiap hari kita ini dihadapkan, saudara, dengan pilihan. Kita mau mendengar intimidasi iblis atau tetap memberitakan firman Tuhan. Yang mana yang kita mau pilih? Mulailah hidup seperti yang dikatakan dalam Roma 1 ayat 16. Sebab aku tidak malu akan Injil Kristus, karena Injil itu kuasa Elohim yang telah menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama bagi orang Yahudi dan juga bagi orang Yunani. Mulai saudara membagikan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di dalam setiap hidup saudara. Jika engkau pernah ditolong Tuhan, bagikan melalui kesaksian saudara. Bagikan, biarkan orang-orang bisa mendengar karya keselamatan dan anugerah yang telah Yesus sediakan bagi setiap kita. Saya melihat teladan yang ditunjukkan oleh Pastor Andi Simon. Bagaimana ketika dia disalah mengerti, dituduh melakukan hal yang tidak baik, Pastor Andi Simon tidak gentar. Ia juga tidak berusaha untuk menjatuhkan orang-orang yang membenci dia. Dan kita bisa melihat semakin dibenci, ternyata Tuhan semakin mempromosikan kuasa keajaiban dalam hidup beliau. Begitu banyak kesaksian orang-orang yang dapat disembuhkan karena Yesus, dan nama Yesus semakin ditinggikan. Haleluya. Saat ini dunia perlu mendengarkan Injil anugerah, dan mereka hanya dapat mendengarkan melalui siapa? Kita, yaitu duta-duta Kristus seperti saya dan saudara. Ayo ceritakan Yesus melalui media sosial saudara. Terus bagikan link tayangan dari YHS Media. Beritakanlah firman, siap sedialah, nyatakanlah yang salah, tegurlah dengan menasihati dengan kesabaran dalam pengajaran. Amin. Terima kasih saudara sudah menyaksikan tayangan ini. Jika saudara baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara bisa menghubungi kami melalui nomor yang ada di bawah ini. Kami siap untuk mendoakan setiap saudara, dan kami rindu bisa menjadi mentor bagi setiap saudara. Sampai jumpa di tayangan-tayangan kami berikutnya. Yeshua HaMashiach bless you.